sore semuanya. Selamat datang bagi seluruh orang tua anak PPA dan juga seluruh anak-anak PPA yang boleh hadir pada sore hari ini. Ada beberapa hal yang mengikat kita pada sore hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, ibadah gabungan orang tua anak dan seluruh anak-anak PPA. Yang ketiga, door prize. Yang keempat, istirahat dan penutup. Kita masuk ke bagian yang kedua. Saya mempersilakan teman-teman yang dipercayakan untuk memimpin ibadah. Shalom, selamat sore. Sekali lagi, shalom, selamat sore. Apa kabar semuanya? Sekali lagi, apa kabar semuanya? Kita bersyukur kepada Tuhan boleh melakukan kegiatan belajar mengajar dalam beberapa bulan berjalan di semester ini. Kita bersyukur bahwa pada semester ini ada ibadah gabungan anak PPA bersama orang tua yang dilakukan sekali setiap bulan. Kita akan memulai ibadah pada sore hari ini. Saya persilakan kepada teman-teman bersama semua orang tua untuk berdiri. Kita akan menyanyikan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Tuhan
kepada Teman Otniel Melambi untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Saya harap semua orang yang ada di belakang lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus yang juga adalah sahabat kami anak-anak. Kami bersyukur kami boleh dikumpulkan pada sore hari ini untuk melakukan ibadah gabungan bersama orang tua. Berkati ibadah kami pada sore hari ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menghabiskan ibadah kami pada sore hari ini. Amin. Silakan duduk. Sekarang saya akan menyapa orang tua yang ada di belakang. Orang tua yang ada di belakang, apa kabar? Sekali lagi, apa kabar orang tua yang ada di belakang? Sekarang saya akan menyapa yang bapak-bapak saja dulu. Bapak-bapak yang ada di belakang, apa kabar? Sekali lagi, apa kabar bapak-bapak yang ada di belakang? Sekarang giliran ibu-ibu. Apa kabar ibu-ibu yang ada di belakang? Sekali lagi, apa kabar ibu-ibu yang ada di belakang? Sekarang menyapa semua. Apa kabar semuanya? Sekali lagi, apa kabar semuanya termasuk anak PPA? Oke, semuanya berdiri. Saya persilakan kepada teman-teman yang telah ditutup untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan Yesus Sudahku bersama-sama teman-teman yang di bawah tolong ikuti teman-teman yang ada di atas. Yesus,
Saya memberikan kesempatan kepada teman Zeus untuk mempersembahkan sebuah pujian. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Oke teman-teman, apa masih mau menyanyi untuk Tuhan Yesus? Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita akan menyanyikan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Meskipun badai
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang tibalah saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu, karena kami membutuhkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Saya mempersilakan kepada pembawa firman. Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 kita perhatikan, saya bacakan untuk kita semua ya. Firman Tuhan berbunyi, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Shalom Bapak Ibu, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan. Luar biasa semangat dari anak-anak kita PPA, sungguh luar biasa ya. Andaikan semangat dari anak PPA ini dipertahankan ya, andaikan semangat anak-anak PPA ini dipertahankan, bagaimana masa depan gereja 20 tahun ke depan? Saya kira luar biasa sekali. Baik, orang tua, anak-anak yang kekasih, beberapa kali selama saya berada di Pompengan sebagai proponen 2 tahun dan pendeta hampir 1 tahun, ketika ada anak-anak yang tidak tenang dalam beribadah, biasa ada orang tua yang tegur. Apa biasa yang bilang orang tua kalau anak-anak ribut dalam ibadah? "Yara kana adekko guru sekolah minggu tau. Yara kana adekko gurumu jo sekolah to." Saya selalu mendengar hal itu Bapak Ibu. Ketika anak-anak tidak bisa diajak tenang dalam beribadah, yang selalu dan nomor 1 disalahkan adalah guru sekolah minggu dan guru yang ada di sekolah. Saya belum pernah dengar guru PPA disalahkan. Yang selalu saya dengar itu guru sekolah minggu dan guru yang ada di sekolah. Pertanyaannya, kenapa tidak menyalahkan Bapak Ibu? Kenapa tidak menyalahkan diri sendiri? Ya rakakwade ikoto. Saya jarang sekali mendengar itu Bapak Ibu. Yang selalu disalahkan adalah guru sekolah minggu dan guru yang ada di sekolah. Bagaimana dengan orang tua? Nah, bacaan kita saat ini, orang tua yang kekasih dan anak-anak PPA yang saya banggakan, ini perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tapi bukan hanya perintah kepada murid-murid, tetapi sekarang perintah yang juga datang, rampodukamo lako tomatuangku solanasa. Perintahnya apa? Ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat 20 menjadi penekanan firman Tuhan hari ini. Dan ajarlah mereka. Adai, ini tugas orang tua Bapak Ibu. Bukan hanya tugasnya guru sekolah minggu, bukan hanya tugasnya guru di sekolah,
bukan hanya tugasnya guru PPA, tapi tugas awal mengajar anak-anak itu adalah dimulai dari orang tua. Rumah tua ya. Jadi kalau anak-anak ke depan lokak maparangi, tidak tenang ketika orang ibadah, jangan selalu salahkan orang lain. Salahkan diri sendiri. Apa mau kuadek ti anakku nasusi maruk mau te. Dalam gereja Toraja, Pak, ketika sebelum anak-anak itu dibaptis, kan dibina dulu. Dan firman Tuhan ini yang selalu saya tekankan. Tugas orang tua, kalau di gereja Toraja dibaptis, kalau karismatik diserahkan ya. Ya. Sebelum orang tua membaptis atau menyerahkan anaknya kepada Tuhan, itu sebelumnya ada pastoral ya. Tugas orang tua bukan hanya membaptis dalam pembacaan kita. Tugas orang tua bukan hanya menyerahkan anak-anak kepada Tuhan, tapi dalam pembacaan kita adalah mengajar. Jangan orang tua bilang, oh mangka mau ku baptis tuh anakku, mangka mau ku serahkan tuh anakku lan kombongan, ku selesai mau tanggung jawab. Tidak. Tugas orang tua masih lanjut, yaitu mengajar. Lah diadai tepia, lah dididik. Lalu pertanyaannya, mengajar tentang apa? Apa yang harus diajarkan kepada anak-anak? Di daerah kamakada rotak, di daerah kamale si tonti manuk londong, di ada itu. Bukan. Dalam bacaan kita ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Maksudnya apa? Siapa di sini yang mengatakan yang kuperintahkan? Perintahnya siapa ini? Perintahnya anak PPA. Perintahnya siapa? Perintahnya Tuhan. Jadi ini tugas orang tua, mengajar anak-anak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, bukan yang orang tua inginkan. Oh morena adaku ya tuh anakku jago, jadi aku ada isi tinju, jadi dia yakin solana ganggu-ganggu jo sekolah tinju, nah pingsan. Bukan itu. Mengajar anak-anak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Disinilah peran keluarga. Tema kita ya dalam ibadah ini, peran keluarga. Apa peran? Kalau dibilang peran berarti tokoh yang terlibat di dalam mendidik anak-anak, dan keluarga, orang tua secara khusus aktif di dalamnya. Bukan pasif, tapi aktif. Orang tua terlibat ya di dalam mendidik anak-anak. Bapak Ibu yang kekasih, anak-anak sekolah minggu yang saya sayangi dalam Tuhan Yesus, menurut ilmu psikologi anak-anak, anak-anak itu bisa dibentuk karakternya itu mulai dari perut sampai 5 tahun. Jadi dak mikwai ya teme pia biti siapa, te apa natandai. Tidak. Halo. Anak-anak itu dari perut mereka sudah diajari. Ya. Ini ilmu psikologi anak. Jadi anak dari perut sampai 5 tahun itu seperti apa ya? Sesuatu yang lentur, yang mudah sekali dibentuk. Dan disinilah perannya orang tua, membentuk karakter anak-anak. Ya kemi kasarai bang, ya kemi apa teh, mi TP bang tuh ya. Ke depan nanti karakternya juga akan keras, karena dari kecil dia dididik dengan keras, makanya karakternya juga akan keras nanti. Jadi karakter anak-anak, Bapak Ibu, ya ke mereka mi melo teme anak mi ke depan nada diduka ya tahu bisa menjadi anak yang bisa dibanggakan. Itu tergantung dari cara orang tua mendidik anak-anak.
bentuk dengan baiklah karakternya, mulai dari perut sampai 5 tahun. Tapi bukan berarti bahwa lenduk mau 5 tahun te anakku nang kepala batu mo nang noka mau dikuan boyok bang mau kuan ni pa nang noka yang mak parangi ko parah itu. Tidak. Dalam kitab Ulangan, Bapak Ibu, kitab Ulangan pasal 6 ayat 7, firman Tuhan mengatakan ajarlah berulang-ulang. Jadi bukan hanya 1-2 kali diadai temepia. Ya kesalai diadai, ya kesala diadai, ya kesalo pito dak mikoi ko parai. Tidak. Firman Tuhan bilang ajarlah berulang-ulang. Berulang-ulang, bukan 1-2 kali, tapi terus menerus, Bapak Ibu. Jangan pernah jemu, jangan pernah bosan untuk memperkenalkan firman Tuhan, memperkenalkan Kristus dalam kehidupan anak-anak. Karena apa? Ketika mereka muda, ketika anak-anak ini sudah beranjak dewasa, mereka itu sudah tidak mau untuk dihotbai terus. Masorro mo tupia mangura ke di tepi-tepi bangi. Ya, masorro mo. Jadi ambillah kesempatan emas ini Bapak Ibu untuk mendidik, mengajarkan, memperkenalkan iman Kristen kepada anak-anak kita. Hal yang paling sering waktu saya kecil ya, yang saya alami dalam orang tua mendidik anak-anaknya, mama dan papa saya dalam mendidik anak-anak kami itu di meja makan. Dan saya kira ini yang selalu dilakukan oleh orang-orang tua dulu. Betul Mika itu Oma? Iya. Jadi sementara orang makan, sementara kita makan bersama, ada mama, ada papa, anak-anak dijejer di meja makan, disitulah orang tua sambil memberikan nasihat-nasihat. Anakku gini, begini, begini. Tapi sekarang pertanyaannya orang tua, dan syakiraka memberikan waktu yang khusus untuk kita berkumpul satu keluarga bersama dengan anak dan memperkenalkan firman Tuhan itu. Dan syaraka? Atau mungkin saat ini orang tua, papa, mama, anak-anak semuanya sibuk dengan HP. Apakah begitu? Apakah begitu? Anak-anak, saya tanya anak-anak dulu ya. Anak-anak, ibu mau tanya dulu. Kalau di rumah, pernahkah biasa makan bersama di meja makan? Kasih keras supaya orang tuanya kalian dengar. Pernah atau tidak? Pernah. Oke. Ini? Tidak. Tidak. Pernah? Pernah. Pernah. Siapa yang merasa tidak pernah makan bersama sama orang tua di sini? Makan bersama di meja? Hah? Apa Zeus? Ada mamamu di belakang Zeus? Pernah. Nah, kemarin malam makan bersama atau tidak? Tidak. Ya, orang tua mirangi kalengan mulai mirangi mutu kesaksian anak-anak sekolah minggu, anak-anak PPA. Waduh. Mulai sekarang Bapak Ibu saudara, berjanjilah bahwa mereka ini adalah anak-anak Tuhan yang dititipkan kepada kita. Ya teme anak-anak maya puang, tanya kamu anak mi, anaknya Tuhan, dititipkan saja dalam rumah tangga-mi. Jadi ajarlah mereka, ini titipan Tuhan loh, ini emas, kekayaan luar biasa, harta yang berharga toh, harta yang berharga dalam keluarga. Pergunakanlah waktu yang ada bersama dengan mereka. Dak mi sibuk pumalabang, jangan semuanya sibuk dengan kepentingan sendiri. Anak-anak ini hari demi hari mereka akan besar. Ya ke kapuami dako, male mau natampe komi, male mau masikola, male mau merantau,
susah lagi untuk mengumpulkan mereka. Jadi selagi mereka masih kecil, pergunakanlah waktu yang emas, ya, pergunakanlah family time, waktu keluarga, gunakan itu untuk mengajar anak-anak kita. Jangan sampai mereka sibuk menerima ajaran-ajaran di luar yang tidak sesuai dengan apa yang kita imani. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi, karakter anak-anak ini, keluarga punya peran penting di dalamnya. Kalau orang tua mau anak-anaknya sukses, mau anak-anaknya menjadi anak yang berbakti, takut Tuhan, itu dimulai dari ajaran orang tua. Tapi saya juga biasa menekankan kepada orang tua. Orang tua itu jangan hanya mengajar melalui perkataan. Ya ke masalah bicara Bapak Ibu, tanya mana pendeta manarang. Saya kira kita semua pintar. Pia, dami bokole, dami makadarotak le, dami male masong le, dami mak pakena-kena le. Bicara gampang, semua bisa, kok? Bukan hanya pendeta, tapi yang paling penting dalam peran keluarga mengajar anak-anak itu dimulai dari contoh, keteladanan dari orang tua. Susisya moraka tu apa mipokada dengan yang orang tua lakukan. Zeus, rajin pergi gereja ya, rajin pergi sekolah minggu ya, anak Tuhan tuh. Iya, tapi orang tuanya bagaimana? Marajin syarak atau mata nama 5 gereja. Ya, paling yake dan apa di suala ko temepia Bapak Ibu, nate tapagawi paling nabelle miki. Oh, mama na majelis nama kutu mali ba gereja. Oh, mangka komi. Mangkaliu komi to. Apa pala mi pokada? Ba mi koi kwa. Oh, pabelle-belle tinde. Oh, ndak bisa. Nang tongan. Ya. Jadi orang tua mengajar anak-anak selain dari perkataan, mulailah dari keteladanan orang tua. Apa tu mipogau? Yaduka natiro temepia. Matole komi jo depan nato. Percayalah ke depan mereka juga akan matole sama anakku. Oh, papa aku matole. Dan lain sebagainya. Jadi mari orang tua, kita jaga dengan baik, kita didik dengan baik titipan Tuhan ini. Harta yang paling berharga dalam keluarga kita, yaitu anak-anak. Biarkanlah mereka bertumbuh dalam iman yang percaya kepada Tuhan, sehingga dalam pembacaan kita ayat 20 kalimat terakhir pembacaan kita, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika kita mendidik anak-anak yang Tuhan titipkan ini ke jalan yang Tuhan kehendaki, maka Tuhan akan menyertai kita, akan memberkati keluarga kita. Roh Kudus menolong dan memampukan kita melakukan firman-Nya. Amin. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah membawakan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanannya. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah bagi Tuhan Yesus. Saya harap kelas sebelah bisa masuk karena kita akan menjalankan persembahan. Doa persembahan dipimpin oleh teman kasih. Teman-teman, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan.
Ayo teman-teman yang membawa persembahan, siapkan di tangan masing-masing. Kita berdoa. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur boleh melakukan ibadah pada sore hari ini. Di balasannya kami akan memberi persembahan. Kiranya apa yang kami berikan tidak membuat kami kekurangan, tetapi akan terus diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan persembahan. Amin. Puji Tuhan, kita telah selesai melakukan ibadah bersama. Sekarang tibalah saatnya kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu door prize. Apa teman-teman? Ada banyak hadiah yang ada di depan. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan. Yang bisa menjawab pertanyaan akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kategori masing-masing. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Ini pas mau slice keras-keras suaranya. Oke, sebenarnya dia yang baca pertanyaan, tetapi sebelum pertanyaan ini saya kasih ke dia bilang kita mustajab Pak Guru, karena kalau saya yang baca tidak bisa Kak menjawab, supaya mau Pak juga menjawab untuk dapat hadiah. Saya bilang oke. Baik, kita akan masuk pada bagian yang ketiga, adalah door prize. Saya akan membacakan pertanyaan, dan pertanyaan ini tidak bersifat umum, tetapi bersifat kelas per kelas. Jadi kalau saya baca pertanyaan ini bersifat umum, maka anak-anak yang kecil-kecil tidak pernah akan dapat. Karena apa, yang besar-besar yang jawab terus gitu. Jadi yang pertama, pertanyaannya saya akan sampaikan kepada anak-anak dari kelasnya Ibu siapa dulu? Ibu Agustina. Kelasnya Ibu Agustina. Ada pertanyaan yang bisa dijawab oleh 2 orang, tetapi ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh 2 orang, hanya 1 orang saja. Contoh, ketika saya bertanya begini, di manakah Tuhan Yesus lahir? Pasti bisa jawab. Di mana? Iya, di Bethlehem. Itu kan bisa ditiru, betul tidak? Misalnya violin habis menjawab, temannya juga bisa tiru Bethlehem, sebelah juga bilang Bethlehem. Tetapi ada pertanyaan yang tidak bisa ditiru. Memang toh kita tahu baru jawab. Jadi itu bisa dijawab oleh 2 orang atau 3 orang. Misalnya pertanyaannya seperti ini. Bagaimana cerita Tuhan Yesus lahir menurut Lukas 2 ayat 1 sampai 7? Itu tidak bisa ditiru. Biar temanmu yang satu naik di sini. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali, dan seterusnya dan seterusnya. Pas dihafal temannya naik, nggak mungkin bisa tiru. Betul tidak? Nah, jadi kalau ada pertanyaan yang panjang-panjang jawabannya, bisa 2 orang jawab, bisa 3 orang jawab. Tetapi untuk pertanyaan ini kepada anak-anak dari kelas Ibu Agustina, 1 orang
satu jawaban. Dan satu pertanyaan hanya bisa dijawab oleh satu orang. Pertanyaannya seperti ini, khusus untuk anak-anak dari kelas Ibu Agustina. Coba angkat tangan yang kelasnya Ibu Agustina, angkat tangan. Saya melihat.